Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita Sari dari Prodi Administrasi Bisnis 1D dengan NIM 203101008. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Namun sebelumnya, saya akan membahas tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari ketahanan nasional itu sendiri. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut yang dilakukan dengan upaya bela negara. Jadi, wujud dari ketahanan nasional itu adalah bela negara. Ketahanan nasional secara etimologi berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Pengertian ketahanan nasional secara terminologi ada 3. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Pengertian ketahanan nasional sebagai doktrin atau konsepsi, yaitu ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk ancaman yang ada. Pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi, yaitu ketahanan nasional bersifat dinamis, menyesuaikan perubahan zaman. Pengertian ketahanan nasional sebagai strategi, yaitu ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Definisi ketahanan nasional pada naskah garis besar haluan negara atau GBHN. Yang pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan budaya, dan ketahanan pertahanan dan keamanan. Yang kedua yaitu mengenai dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional berdimensi itu ada 5. Yang pertama, ketahanan ideologi, ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi. Sedangkan ketahanan nasional berlapis itu ada 5. Yang pertama, ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Selanjutnya, mengenai konsep bela negara. Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu, juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Lalu, apa sih bela negara itu? Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara ada dua, yaitu bela negara secara fisik, yaitu bela negara dengan menggunakan senjata dan menghadapi serangan. Yang kedua, bela negara secara non-fisik, yaitu segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan dan ancaman. Lalu, apa sih ancaman itu? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, di sini ancaman juga ada dua. Yang pertama, ancaman militer, dan yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Sedangkan ancaman non-militer menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lalu, mengapa sih bangsa Indonesia memerlukan bela negara dan ketahanan nasional? Nah, di sini dengan adanya ketahanan nasional dalam wujud bela negara akan memperkuat kesatuan dan persatuan suatu bangsa atau negara dalam aspek apapun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.